Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ashari Basri. Saya akan membawakan materi pada kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan dengan mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung, dengan kompetensi dasar 3.4 menerapkan prosedur pembuatan gambar dana gedung, dan 4.4 membuat gambar dana gedung. Adapun tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian gambar dana gedung. Kemudian yang kedua, siswa dapat menguraikan jenis-jenis gambar dana gedung. Yang ketiga, siswa dapat membuat gambar dana gedung. Dan keempat, siswa dapat mempresentasikan hasil pembuatan gambar dana gedung. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dan terus berkarya. Pengertian dana adalah gambar tampak atas dari suatu bangunan yang terpotong secara horizontal dengan berjarak 1 meter dari ketinggian 0,00, di mana pada bagian atas bangunan tersebut dihilangkan. Untuk lebih memahami pengertian dana, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh tampilan eksterior dari sebuah rumah. Kemudian, ini merupakan tampilan interior rumah ini. Sesuai dengan pengertian dana tadi, yang dijadikan acuan adalah ketinggian lantai 0,00. Pada gambar perencanaan rumah ini, direncanakan lantai pada ruang tamu ini adalah ketinggian 0,00, sehingga menjadi titik acuan untuk ketinggian batas pemotongan dana, yaitu 1 meter. Jadi saya ambil dasar titik ini sebagai titik awal 0,00 ke 1 meter. Sehingga jika saya potong dinding bangunan ini setinggi 1 meter, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah tampilan bangunan setelah dipotong setinggi 1 meter. Maka akan terlihat penampang yang terpotong. Jadi jika kita lihat dari atas, maka tampilannya seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan dana. Dana gedung dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama disebut dana arsitektural. Dana arsitektural adalah dana yang menunjukkan penataan atau tata letak furniture, mobiliar, dan tata ruang interiornya. Jadi sebagai contoh, ini adalah contoh dari dana arsitektural. Sedangkan jenis yang kedua disebut dana struktural. Dana struktural adalah dana yang tidak menunjukkan penataan atau tata letak furniture, mobiliar, dan tata ruang interiornya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari dana struktural. Jadi ini adalah salah satu contoh dana yang bisa kita lihat, di mana
Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar denah. Yang pertama, harus ada ukuran dan keterangan nama. Ini ada dimensi, kemudian ada keterangan nama pada setiap ruang. Seperti contoh, misalnya ini ruang keluarga dengan ketinggian lantai plus minus 0,00. Yang kedua, ada simbol, yaitu misalnya ini merupakan simbol dari pintu jendela 3, ini pintu 1. Kemudian ada simbol untuk potongan, yaitu potongan AA, kemudian potongan BB. Kemudian ada luas bangunan dan luas ruang. Ini adalah luas bangunan dan luas ruangnya. Kemudian ada skala gambar. Ini adalah skala gambarnya. Kemudian ada arah mata angin. Kemudian dilengkapi juga dengan legenda. Kemudian berikutnya adalah proporsi gambar terhadap kertas. Jadi diperhatikan proporsinya bahwa ukuran kertas yang kita gunakan, nantinya denah yang kita gambar itu proporsi dengan kertasnya. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar denah. Adapun langkah untuk membuat denah, yang pertama membuat garis as seperti pada gambar berikut ini. Garis as dibuat sebagai acuan untuk membuat denah. Jadi seperti pada tampak gambar 3 dimensi berikut ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom. Jadi menempatkan kolom pada denah. Jadi seperti pada gambar ini. Ini merupakan gambar 2 dimensi, sedangkan yang di sebelah kiri ini merupakan gambar 3 dimensi dari gambar yang akan kita buat. Langkah selanjutnya adalah menempatkan kusen pintu dan jendela. Ini kusen pintunya, kemudian kita tempatkan kusen jendelanya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gambar 3 dimensinya kita tempatkan untuk kusen. Seperti pada gambar ini. Setelah kita menempatkan kusen, kita tempatkan untuk pasangan dindingnya. Seperti pada gambar ini. Jadi untuk simbol, untuk pasangan dindingnya setengah bata seperti pada gambar ini. Kemudian untuk di kamar mandi itu menggunakan teras ram. Kemudian untuk gambar 3 dimensinya bisa kita lihat seperti pada gambar ini. Ini merupakan tampilan 3 dimensinya. Langkah selanjutnya kita melengkapi atribut, misalnya garis potong, dimensi,
kemudian keterangan pada gambar, seperti pada gambar berikut ini. Jadi gambar dana yang telah kita buat seperti pada gambar ini sudah dilengkapi dengan dimensi, kemudian keterangan pada gambar, elevasi ketinggian lantai, kemudian garis potong. Untuk gambar 3 dimensinya bisa kita lihat seperti pada gambar ini. Untuk gambar 3 dimensi ini merupakan atau termasuk dalam jenis gambar struktural. Untuk gambar arsitekturalnya itu bisa kita ganti keterangan pada gambar ini dengan objek seperti ini. Kemudian kita lengkapi dengan bayangannya, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan untuk gambar arsitektural. Untuk gambar strukturalnya sendiri kita ganti dengan keterangan. Untuk melengkapi gambar dana yang telah kita buat, maka kita lengkapi dengan etiket gambar. Maka untuk gambar dana telah selesai kita buat. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah dana adalah gambar tampak atas dari suatu bangunan yang terpotong secara horizontal dengan berjarak 1 meter dari ketinggian 0,00, di mana pada bagian atas bangunan tersebut dihilangkan. Kemudian, dana terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dana arsitektural dan dana struktural. Demikianlah tadi materi mengenai prosedur membuat gambar dana gedung. Semoga materi yang telah saya bawakan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.